Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Hendrawan dengan NIM 60200123080 dari kelas C. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan aplikasi Sistem Manajemen Kebun Pintar sebagai bagian dari tugas 2 rekayasa perangkat lunak. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi digital untuk mengatasi tantangan dalam manajemen pertanian modern. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui fitur-fitur utama seperti monitoring tanaman secara real-time, penjadwalan perawatan yang terstruktur, hingga analisis data untuk prediksi panen. Mari kita masuk ke dalam detail perancangan. Yang pertama, dalam perancangan teknis adalah membangun fondasi data. Kami melakukannya dengan merancang sebuah Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD ini berfungsi sebagai cetak biru untuk database kita. Di sini kita bisa melihat ada 8 entitas utama, di antaranya adalah pengguna dan peran untuk mengelola siapa saja yang bisa mengakses sistem dan apa hak akses mereka. Ada lahan dan tanaman sebagai inti dari data inventaris kebun. Lalu ada jadwal aktivitas dan log aktivitas untuk mencatat semua pekerjaan yang dirancang dan yang telah diselesaikan. Dan terakhir, peringatan serta panen. Hubungan antara entitas ini juga didefinisikan dengan jelas. Sebagai contoh, relasi antara lahan dan tanaman menunjukkan bahwa satu lahan bisa memiliki banyak tanaman. Contoh lain, satu jadwal aktivitas yang dibuat oleh manajer akan menghasilkan satu log aktivitas yang diisi oleh pekerja. Ini memastikan setiap tugas tercatat dengan akurat. Setelah struktur data terbentuk, kami memetakan alur informasinya menggunakan data flow diagram atau DFD. Pada level DFD level 0, kita melihat sistem sebagai satu kotak hitam. Diagram ini menunjukkan interaksi utama antara sistem dengan dua aktor eksternal, manajer kebun yang memasukkan data jadwal dan meminta laporan, serta pekerja lapangan yang menerima tugas dan mengirimkan laporan aktivitas. Nah, untuk melihat lebih dalam, kita bedah sistem ke dalam DFD level 1. Di sini terlihat 4 proses inti sistem: manajemen jadwal dan tugas, monitoring dan peringatan dini, pengolahan data pertanian, data laporan dan analitik. Diagram ini menunjukkan bagaimana data mengalir di antara proses-proses tersebut dan bagaimana setiap proses mengakses atau menyimpan data ke dalam data store yang merupakan representasi dari database kita. Selanjutnya yaitu kita masuk ke desain user interface. Desain ini terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk login, lalu ada untuk desain user interface untuk manager, dan yang ketiga desain user interface untuk pekerja. Selanjutnya, verifikasi proses pengembangan perangkat lunak. Untuk memastikan pengembangan aplikasi sistem manajemen kebun pintar berjalan secara terstruktur dan menghasilkan produk yang sesuai, kami mengikuti tahapan-tahapan metodologi pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah proses yang telah kami lalui. Tahap pertama, analisis kebutuhan atau requirement analysis. Ini adalah fase awal di mana kami mengidentifikasi masalah dan tujuan dari proyek. Aktivitas menganalisis dokumen, sistem request dan visibility analysis yang diajukan. Output yang dihasilkan, pemahaman yang jelas mengenai tujuan sistem, di antaranya monitoring, pencatatan, jadwal, prediksi, dan peringatan. Lalu ada identifikasi kebutuhan fungsional seperti manajemen data, penjadwalan, laporan, dan lain-lain. Lalu ada identifikasi kebutuhan non-fungsional seperti keamanan, skalabilitas, antarmuka, ramah pengguna. Untuk validasi, kami memvalidasi bahwa semua kebutuhan yang teridentifikasi sudah selaras dengan business value yang ingin dicapai, seperti meningkatkan produktivitas dan optimasi biaya. Tahap 2, desain sistem atau sistem desain.
Pada tahap ini, kami menerjemahkan kebutuhan yang telah dianalisis menjadi sebuah rancangan atau cetak biru secara teknis. Aktivitas yang dilakukan, desain database, itu merancang struktur penyimpanan data seperti ERD tadi. Lalu ada desain alur data, mencetak bagaimana data bergerak di dalam sistem. Tadi kita telah melihat DFD dari level 0 dan level 1. Lalu ada desain antarmuka pengguna, merancang tampilan visual aplikasi yang telah kita lihat tadi. Output yang dihasilkan, entity relationship ERD, dokumen yang mendefinisikan tabel-tabel database dan hubungannya. Lalu ada data flow diagram, dokumen level 0 dan 1 yang menggambarkan alur informasi antar pengguna dan sistem serta antar komponen internal sistem. Lalu ada prototype user interface, desain visual untuk setiap halaman utama aplikasi, login, dashboard, dan untuk pekerja. Untuk verifikasi, kami memastikan bahwa desain ERD, DFD, dan UI secara logis saling terhubung dan mampu memenuhi semua kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan di tahap analisis. Tahap selanjutnya belum dilakukan. Setelah tahap desain sistem, proses akan berlanjut ke tahap 3, implementasi atau implementation. Ini adalah tahap di mana kami menghidupkan desain yang telah dibuat menjadi sebuah produk nyata menggunakan kode. Lalu ada tahap 4, pengujian atau testing, memastikan semua fungsi berjalan tanpa error dan sesuai dengan harapan. Tahap 5, penerapan atau deployment, menetapkan aplikasi di server agar dapat diakses oleh pengguna. Lalu tahap terakhir yaitu tahap 6, pemeliharaan atau maintenance, melakukan perbaikan dan pembaruan setelah aplikasi digunakan. Dengan mengikuti tahap-tahap ini, kami yakin bahwa aplikasi yang dihasilkan akan menjadi solusi yang solid, teruji, dan tepat guna. Selanjutnya yaitu validasi fungsional atau penjelasan menu aplikasi. Pertama adalah halaman login, gerbang keamanan utama sistem. Di sini jika yang login adalah manajer, maka setelah login akan muncul menu dashboard. Tapi jika pekerja yang melakukan login, maka yang muncul adalah interface untuk pekerja. Selanjutnya menu dashboard untuk manajer. Dashboard ini adalah pusat komando. Di bagian atas terdapat 4 kartu ringkasan yang menyajikan data kunci secara cepat. Ada total lahan, tugas hari ini, peringatan aktif, dan prediksi panen. Di bagian bawah, manajer bisa langsung melihat daftar tugas yang sedang berjalan dan peringatan terbaru tanpa harus berpindah menu. Menu selanjutnya itu menu manajemen lahan. Halaman ini berfungsi sebagai inventaris digital untuk seluruh aset kebun dalam bentuk tabel. Manajer bisa dengan mudah mencari lahan, melihat tanaman apa yang ada, mengecek status kesehatannya, dan melihat aktivitas terakhir yang dilakukan. Adapun tombol tambah lahan baru juga tersedia untuk ekspansi atau untuk menambah lahan baru. Lalu selanjutnya ada menu jadwal dan tugas. Di sini manajer dapat membuat jadwal perawatan dan menugaskannya ke pekerja. Tampilannya sengaja dipisah antara akan datang dan telah selesai agar proses monitoring menjadi lebih mudah dan terorganisir. Selanjutnya ada menu peringatan. Untuk manajemen risiko kami siapkan menu peringatan. Halaman ini mengumpulkan semua notifikasi dari sistem dan mengelompokkannya berdasarkan urgensi. Peringatan kritis seperti serangan hama akan ditampilkan di bagian paling atas agar segera mendapat perhatian. Dan yang terakhir, untuk manajer, menu laporan dan analitik. Ini adalah pusat intelijen bisnis dari aplikasi. Grafik batang di kiri membantu manajer melihat tren produktivitas panen dari waktu ke waktu, sementara grafik P di kanan membantu menganalisis alokasi biaya operasional terbesar. Selanjutnya, tampilan aplikasi untuk pekerja lapangan.
Desainnya sengaja dibuat sangat sederhana dan dioptimalkan untuk penggunaan ponsel. Tidak ada grafik atau data kompleks. Fokusnya hanya dua. Yang pertama, menampilkan daftar tugas yang harus dikerjakan hari ini dengan tombol selesaikan tugas yang besar dan mudah ditekan. Yang kedua, menyediakan tombol darurat, laporan masalah hama untuk mengirimkan laporan penting dari lapangan secara cepat. Terakhir yaitu penutup. Demikianlah presentasi mengenai perancangan aplikasi sistem manajemen kebun pintar, mulai dari desain sistem, proses pengembangan hingga penjelasan fungsional setiap menunya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.